Pemirsa, kemudian untuk membahas kenapa pasar Tanah Abang ini seperti mati suri, sudah bersama kami Pak Yuswadi, pakar marketing, dan juga ada Mas Temi Satya Permana, merupakan asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kemenkop dan UKM. Mungkin kita ada juga pedagang Tanah Abang yang akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, untuk langsung berbincang keluhannya seperti apa. Nah, kita menuju ke Pak Yuswo dulu terlebih dahulu. Pak Yuswo, dari pemantauan Anda, kenapa pasar Tanah Abang ini bisa sepi sekali? Apakah ada perubahan pola dari pembelinya sendiri? Ya, mungkin kita lihat komprehensif ya, kita akan lihat dari sisi supply. Ya, pasar itu kan ada supply, ada demand. Kalau demand itu dari customernya, kalau supply itu dari pesaingnya. Ya, kalau dari sisi pesaing, ya dengan adanya commerce, kemudian ada social commerce, kemudian yang terakhir live commerce dan seterusnya, maka ya mereka tersaingi dari si marketingnya, ya, tetapi nggak cuma itu juga, dari si produknya juga yang di Tanah Abang ini kan juga saya nyebutnya komoditi ya, jadi secara produk juga malah kalah dengan yang di apa namanya di commerce gitu ya. Nah, jadi pesaing sekarang yang terjadi juga adalah misalnya ada perusahaan konveksi ya yang awalnya dijual di Tanah Abang, tapi dia bisa jual langsung di social commerce atau di online atau di commerce. Jadi namanya karena e-commerce ya? Nah, itu dari sisi tadi itu ya, dari sisi supply-nya. Jadi bisa namanya direct model. Direct model itu si produsen bisa langsung ke customer gitu. Kalau sebelumnya kan harus lewat Tanah Abang. Betul. Tapi bisa lewat. Belum lagi yang TikTok jualan langsung. Itu dari sisi supply. Dari sisi demand itu dari si customer-nya. Harus diakui bahwa Tanah Abang itu produk dari baby boomers dan Gen X. Generasi baby boomers. Generasi yang lama gitu. Jadi di kalangan sekarang yang powerful daya belinya adalah milenial dan kemudian nanti akan zilenial gitu ya. Jadi ketika sudah nggak relevan dengan mereka, maka kemudian kota itu nggak laku, maka dia lebih ke, dan harus diingat bahwa milenial dan zilenial adalah apa namanya digital native ya, sehingga dia lebih seneng ke commerce atau ke online, walaupun di fisikalnya nggak ditinggalkan ya, tetapi artinya karena ini produk dari baby boomers ya, milenial itu udah nggak apakah ini juga lagi. Efek karena pandemi kemarin, kan semuanya berubah ketika pandemi terjadi 3 tahun lalu? Harus memang betul ya, dampak pandemi itu dirasakan bukan di tahun 2021 bukan, tapi di sekarang ini. Cuman dampaknya itu apa namanya continue ya, jadi nggak ekstrim gitu. Jadi menurut saya kalau apa ini turun ya karena proses yang cepat itu bukan karena itu pelan ya. Tapi yang menurut saya signifikan, jadi banyak faktor kan, tadi demand supply tadi, dari sisi kompetisinya di online, kemudian dari sisi apa namanya demandnya dari sisi konsumen, terutama konsumen baru yaitu milenial dan zilenial. Oke, artinya berarti kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya perkembangan teknologi yang terus-menerus bertumbuh ya Pak. Jadi itu salah satunya ya? Iya, makanya kalau kita mau ngomong secara fundamental ya sebenarnya pedagang di Tanah Abang itu harus berubah. Ya kan dulu ada ojek pangkalan kan, awalnya kan juga nolak ojek online kan. Tetapi ojek online ini kan lebih efektif, lebih gampang, customer experience lebih bagus dan seterusnya kan. Awalnya nolak, tapi kan akhirnya sekarang juga mesti adopt ke ojek online. Sama ini, awalnya jualan secara fisikal, ada e-commerce, kemudian ada social commerce, ada live commerce, dia mesti harus pindah ke situ gitu. Cuman karena UMKM ini kan nggak kayak pemain yang influencer dan seterusnya, dia nggak melek teknologi. Ini pemerintah mesti harus masuk ke situ untuk mengassist menarik sekali nih, transformasi digital itu. Masuk. Kalau gitu Pak Temi langsung sambung. Pak Temi, bagaimana nih pedagang Tanah Abang sepi, tapi juga kita tadi seperti yang dikatakan harus juga mengikuti perkembangan terkini. Seperti apa yang kemudian akan pemerintah lakukan? Jadi memang betul, ini sekarang eranya transformasi digital. Tapi bukan berarti ini harus membunuh ekonomi yang sudah ada nih, sudah eksis kan begitu. Dan kami dari pemerintah juga harus melihat ini dari kedua sisi, artinya sebetulnya dari supply demand pasarnya sudah ada, sekarang sudah ada era digital, moda belanja sekarang nggak hanya offline tapi juga ada online. Permasalahan yang mendasar sebenarnya bukan hanya di online atau offline, tapi adalah harga barang yang dijualnya itu memang masih sangat berbeda sekali. Kemarin 2 hari yang lalu kami dengan Pak Menteri ke Tanah Abang, dan memang kita melihat bahwa memang walaupun mereka sudah mencoba untuk berjualan secara online, tapi karena memang harga barang di online ini jauh lebih murah, sehingga
konsumen mungkin lebih prefer berjualan online. Ditambah lagi mungkin effortnya juga lebih sedikit kalau dia jualan online, belanja di online. Nah, sekarang yang kita harus benahi adalah dari sisi UKM-nya juga. Saya setuju bahwa memang kita harus mulai men-shifting perilaku marketingnya, perilaku penjualannya, dan memang kalau kita lihat memang Tanah Abang ini kan dari tahun ke tahun memang belum ada sentuhan-sentuhan yang terobosan yang baru ya. Artinya mereka berjualan hanya mengandalkan produk-produk yang memang sudah biasa dicari oleh konsumen. Tapi kalau kita lihat dari sisi online sekarang, barang apapun ada di sana. Dan kalau kita lihat sekarang fenomenanya juga bukan hanya pedagang yang berjualan, tapi juga influencer dan teman-teman artis juga ada yang berjualan. Dan ini menjadi daya tarik sendiri, tapi kita tidak bisa berhenti sampai situ. Tetap kita akan mendampingi UKM untuk bisa masuk sambil kita benahi regulasi yang ada. Kita melihat kenapa harga barang di online itu bisa sedemikian murah. Ini masih kita coba untuk cari fakta-faktanya. Artinya kok bisa harga dengan dijual sangat-sangat murah. Dan mungkin kita sudah tahu semua lah ya harga. Saya tidak bilang satu platform, tapi semua platform online itu banyak menjual harga murah. Kami tetap akan mendampingi UKM mulai dari pendampingan produk sampai dengan bagaimana mereka bisa menjual. Intinya adalah jangan sampai transformasi digital menciptakan ekonomi baru, tapi juga membunuh ekonomi yang sudah ada. Kita harus bisa berjalan berdampingan. Jadi mungkin sementara itu Mbak ya saya bisa komentari. Oke. Saya akan ajak pemirsa TV One juga untuk mendengarkan langsung cerita dari pedagang Tanah Abang. Ini sudah ada Pak Edri. Pak Edri, seberapa sepi sih kondisi di pasar Tanah Abang saat ini? Kalau ya dengan ya Mbak Ya, bisa dilihat, kalau sepinya bisa dilihat Mbak ya. Mbak bisa dilihat di kamera itunya Mbak. Bisa dilihat sangat sepi ya. Kalau penjualan sendiri omset menurun hingga berapa persen nih Mas? Kalau omset bisa menurun dibilang mungkin 5% dari hari biasa sebelum pandemi ya. Oke. Sejak kapan sih Mas mulai sepi? Kalau dihitung sesudah pandemi mungkin 10%-an. Oke. Sejak kapan Mas mulai sepi? Mas Edri, kalau... Mulai dari pandemi itu udah mulai sepi ya kan. Tanah Abang... Silakan Mas. Ya. Ya. Kalau dihitung sepinya dari mulai pandemi itu udah sepi ya. Oke. Mas Edri ini tampaknya juga sudah mencoba Tapi yang untuk paling berjualan anjlok online. sepinya di... Ya, kalau berjualan online udah dicoba Mbak ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau buat sekarang belum maksimal sih. Oke. Pak Edri, ini kan Karena kondisinya... persaingan juga ketat kan di online. Betul. Kalau kondisi pada saat bulan puasa, pada saat lebaran, ini kan pasar Tanah Abang biasanya juga selalu ramai, padat. Emang iya pada saat Ramadan dan juga lebaran sesepi itu? Kalau di pas lebaran atau Ramadan kelihatannya aja yang rame. Kadang mungkin belum tentu ya orang itu semuanya belanja. Kadang yang jalan ada 5 orang atau 6 orang. Mungkin yang belanja 1 atau 2 orang. Oke, ini sepi pembeli juga, pengunjung juga artinya Jadi Mas? mungkin kelihatan pasarnya aja yang rame. Kalau omset belum tentu. Ya. Oke. Mungkin Mas Edri untuk saat ini masih bisa menutupi biaya untuk sewa, untuk karyawan atau yang lainnya? Seperti apa sih Mas kondisinya? Kalau dihitung omset buat nutupin biaya sama karyawan nggak masuk kalau sekarang Mbak ya. Oke. Karena buat sekarang ini saya karyawan aja nggak ada yang istilahnya udah saya berhentiin dulu sementara ya kan. Saya jalan sendiri. Mungkin selain Mas Edri, Kalau teman-teman... biasanya saya mempunyai di satu toko ini ada 4 karyawan. Oke. Selain Mas Edri, mungkin teman-teman atau pedagang lain yang juga berjualan, kondisinya juga separah Mas Edri kah? Ya sama semuanya Ibu ya. Sebagian mungkin teman-teman saya yang sama-sama buka dulu mungkin udah banyak yang gulung tikar ya, udah nggak buka lagi.
Oke, sampai tutup toko. Oke, kalau gitu nanti Ya, kita bisa lanjutkan dilihat di dialognya layar itunya bersama kan, dengan Mbak. Pak Yuswo Udah dan banyak juga yang tutup Pak toko. Temi. Tapi nanti usai jeda kami kembali pemirsa untuk menanggapi nih. Pedagang mengeluhkan bahwa sudah sepi, tapi walaupun sudah mencoba untuk berjualan online. Oke, Sesaat lagi usai pemirsa jeda, di Apa pemirsa. Kabar Indonesia Siang.